sudah ditegur berkali-kali, sudah diberikan kesempatan berkali-kali. Tapi mengapa pelayanan kepada masyarakat masih saja tidak berubah? Inilah pertanyaan yang membawa Kang Deddy Mulyadi turun langsung ke lapangan hari ini. Di balik meja-meja kantor yang terlihat rapi, ternyata masih ada persoalan yang membuat masyarakat kecewa. Janji perbaikan sudah sering disampaikan. Namun kenyataannya di lapangan justru berbicara lain. Dalam video ini, Anda akan menyaksikan momen saat Kang Deddy Mulyadi menagih langsung tanggung jawab para oknum ASN dan pejabat terkait. Teguran keras pun tak terhindarkan. Ketika fakta-fakta di lapangan mulai terungkap, apa sebenarnya yang terjadi di kantor kecamatan ini? Mengapa masalah yang sama terus berulang? Saksikan video ini sampai selesai. Karena ada pelajaran penting tentang tanggung jawab, disiplin, dan pelayanan publik yang harus diketahui semua orang. Dia bagian lagi bagian tempat yang sama terus ini masih ditutupin Pak. Oh jauh, ditutupin tadi. Nah, terus kemudian yang pengawas dari kecamatan ngesok datang Tara. Kadang-kadang kemarin kan dibersihan, ya kan? Nah semenjak kemarin saya membersihkan, ada nggak pengawas di situ? Hari kemarin datang nggak? Nggak ada. Hari ini juga nggak ada. Hari ini artinya dari kecamatan, baik camat maupun kasih ekbangnya, Pak Rahmat, Pak Dadang, ada nggak kontrol pagi-pagi? Belum lihat sekarang mah? Iya, artinya sudah 2 hari ada turun nggak? Nggak ada turun. Selama ini juga nggak pernah turun. Dawa yang bagus, nggak pernah. Ya, gantinya sapu nges goreng. Dia sapu bagian saha nggak ganti. Kecamatan Pak Enu mah. Pak Enu bagian kecamatan yang diganti. Semenjak dikelola oleh kecamatan, sapunya pernah diganti nggak? Udah 2 kali. 2 kali diganti. Agak telat gantinya. Siapa yang gantinya? Bu Nani dari mana? Dari kecamatan. Kecamatan ada ganti. Gimana agak telat? Ya. Dia sapunya nges goreng. Ya Pak. Dia sudah berapa bulan nggak diganti sapunya? Ini hampir 3 bulanan lah. Oh 3 bulan nggak diganti sapunya. Ya. Harga sapu sabar sih? 5.000 Wah paling mahal 10.000. Ya jadi semenjak kemarin saya agak marah terhadap salah seorang staf kecamatan yang menangani bidang kepegawaian yang menyampaikan bahwa orang yang tidak bekerja boleh mendapat tunjangan kinerja. Membuat saya marah. Ternyata tidak ada perubahan. Sampai hari ini Pak Rahmat yang membidanginya, bidang ekonomi pembangunan, juga tidak pernah datang juga. Camat juga tidak pernah kontrol juga. Artinya apa yang disampaikan peristiwa itu ya hanya cerita saja yang tidak berdampak bagi dirinya. Nah ini yang disebut dengan tanggung jawab. Ini yang disebut dengan keberpihakan. Inilah konflik harus senantiasa menepati panca prasetya. Gitu loh. Ini tetap aja nggak ada perubahan. Kan yang saya inginkan itu camat atau kasih ekbangnya pagi-pagi itu bangun jam 5, kemudian lihat lingkungannya, bidang-bidang yang dibidanginya kan kerjaan di kecamatannya nggak ada, turun memotivasi para pegawai, ternyata tidak juga. Bagian jalurnya berapa orang? 3 orang Pak. 3 orang jalur ini. 3 orang. Ada tiap hari? Ada. Yang sebelah 3 orang juga. Satu orang. Ya. Nanti mati luar ini seorang. Aman enggak? Bukan, yang jalur ini 3 orang. Yang ini seorang. Apa beda jumlahnya? Tahu, enggak masyarakat dulunya Pak. Karena terjadi juga kalau kalau udah bersih atas, ada bersih. Dia nyemprot menang saha. Nyemprot dapat siapa? Dapat Pak Deddy. Jadi cek abang, cek akang, dia kewajiban saha ya. Atau awasi kewajiban Pak Deddy, kewajiban pengawas kasih nu digaji. Pengawas itu tenaga gawe.
Ngomong sing jujur. Sok gawe tara bakalasna. Lupa tuh ya. Sok ka dieu tara. Kadang-kadang, Pak. Kadang-kadang teh sabulan sekali tuh. Nah, sekali. Ya sok atuh saya terus. Ya, Pak. Ya. Nah, Manda sama di bidang cipta karya. Ya. Nanti kasih naon enak. Hah? Pertamanan. Nah ini teh kewenangannya diserahin ke kecamatan. Seharusnya yang ngerjain kecamatan. Karena kewenangannya di kecamatan. Kecamatan, Pak. Kecamatan tara daratang. Terus jujur ya tara. Hah? Tara daratang kan? Padahal ini wilayahnya, kantornya di sebelah sana. Jadi kalau ngantor mampir dulu ke situ. Cek dulu. Karena daerah ini harus bersih. Malu kalau kotor. Dan sekarang sudah bersih kan? Lagi Pak, membereskan aman sektoral. Ya. Membereskan. Enggak, saya harusnya kan kewajiban kasih ekbat. Kan ada penyerahan kegiatan dari Tarkim ke kecamatan. Pelaksanaan pengelolaan taman. Nah sampai sekarang itu saya perhatikan kok nggak ya. Itu kan anak-anak di lapangan itu nggak pernah ada yang ngawasin, nggak pernah ada yang mengomando. Itu loh Pak. Jadi mereka itu saya cek, saya kan dari hari Korpi sampai sekarang ada nggak sih perubahan dari kecamatan ini untuk turun ke lapangan sesuai tugasnya? Ternyata tidak ada sama sekali. Itu Pak. Kemarin ini kasih transit ke sana, Pak. Kumaha kali ya? Kumaha? Kemarin ke sekali itu Kan bukan begini Pak. Maksudnya bukan Bapak tadi itu, bukan Bapak ke sana. Pagi-pagi itu, sebelum kantor itu, sebelum ke kecamatan itu mampir, dilihat orang-orang lagi kerja, anak-anak dikasih motivasi, ditunjukkan pekerjaan-pekerjaan mana yang harus dikerjakan. Itu kan taman itu nggak ada yang ngurus sama sekali. Saya kan lagi beresin, lagi ngecat sekarang. Sekarang kan orang pada kerja dari pagi, nggak ada satupun aparat kecamatan yang datang. Masa nggak tahu ada mobil damkar, ada mobil pembersih, ada anak-anak yang lagi kerja, gitu loh. Padahal kan kewenangannya di sini. Sekarang dikerjakan lagi oleh Cipta Karya lagi. Maksud saya, kenapa tugas-tugasnya nggak dijalankan? Saya tanya kok anak-anak, pernah nggak kamu ada yang ngawasin, pernah ngarahin? Nggak pernah Pak. Gitu, kemarin saya sudah marah, dikira ada perubahan. Setelah saya marah ternyata enggak. Minimal jam pagi-pagi lah, mereka nyapu jam berapa? Jam 6 nyapu, turun, lihat. Bapak nggak malu saya ngerjain yang begitu? Kan yang digaji lagi Bapak, bukan saya. Saya makanya sekedar membantu. Ini daerah dulunya bersih, rapi, nggak boleh menjadi kotor, gitu loh Pak. Masa saya teknis sampai nyiapin tempat sampah, itu ngurus taman di lingkarannya, gitu loh Pak. Ya Bapaknya petugasnya nggak ada yang turun. Bapak rumah di mana Pak Sekcar? Sabri mana? Sabri. Tuh bisa berkalinya gula ningali pakai motor, pakai mobil ya pagi-pagi ngasih motivasi. Serut nama Pak, tapi sering kadinya Pak sok pendak di taman jeung Pak KRT nu. Nah, jadi tujuan Bapak pendak apa? Ya memberikan motivasi. Ya, motivasi faktanya tidak terurus kan sabar lagi numpuk. Jadi bukan hanya sekedar telaten Pak, nunjukin kalau ingin jadi pemimpin besar tuh telaten, tunjukin ini gitu Pak. Kan kewajiban Bapak, kan yang dapat tunjangan lagi Bapak-bapak bukan saya. Kan di sini juga kan hanya administrasi. Kalau neken apa namanya bisa sambil kerja, saya juga punya kebiasaan sambil lihat, sambil kerja di lapangan. Biar unit pelayanannya bersih, karena kalau warga itu Pak, yang dirasakan tuh warga tuh yang terlihat. Jadi Bapak sehebat apapun administrasi di sini, auditnya misalnya hebat, keren, clear, tapi kalau di bawah jalan rusak, taman tidak terurus, umbul-umbul di mana saja, spanduk menempatkan di mana saja, kotor, warga itu nganggap pemerintah nggak kerja. Karena warga itu akan melihat apa yang dia rasakan.
Padahal saya kan udah ngomong kemarin, disiarkan lagi di YouTube, dilihat, dikira berubah, ternyata tidak berubah. Kemarin itu kita sudah kumpul dengan Pak Camat, kita terus ngecek ke Pak kasih banknya kan kita terus kasih itu. Kebetulan sakit memang udah berapa. Nah setelah kasih ekbang ada nggak stafnya? Ini PMP ke sana kemarin tuh. Nah terus ke sana ngapain? Mengumpulkan anak-anak juga dikumpulin. Iya bukan persoalan anak dikumpulin Pak. Jadi gini, tugasnya itu bukan formal Pak. Tugas Bapak gini loh, kayak saya loh. Saya tuh kan masih contoh bekerja bagi PNS. Iya. Nih, bangun pagi. Udah bangun pagi, mana sih ke wilayah ini apa yang rusak? Diidentifikasi, apa solusinya? Gitu loh Pak. Gitu loh. Jadi kan kalau hanya kebiasaan pegawai negeri itu kan dikumpulin, dirapatin. Kan sekarang tuh bukan butuh kumpul, bukan butuh rapat, butuh tindakan. Tindakan yang nyata, ya tindakan Pak. Tunjukkan ini gitu loh kan. Itu dilakukan. Kalau hanya dikumpulin, dirapatin, dikasih pengarahan, sampai kiamat nggak akan berubah orang. Gitu. Itu. Jadi ngingetin aja. Masa Bapak daerah sih? Iya, terus. Sering-sering di. Saya juga kalau itu kewenangan yang lain nggak akan komplain karena ini kewenangannya adalah kewenangan di sini. Sekarang dikerjakan lagi oleh anak-anak cipta karya lagi. Itu jadi ayo kumpulkan. Oh saya sudah ke sana, saya kumpulkan. Ya nggak bisa Pak, ngapain dikumpulkan? Itu ya Pak ya. Sok atuh. Wah, dia kantor nanti buat caroplok itu lagi nambah beresan Pak. Urusan direhat di papanan di Padungit di papanan ya kalau kita bagian naon ini papanamaan Bagian dia kasih bantu keuangan. masuk bagi keuangan terbuka papanama kan dia bagian aja Pak aduh di papanama ganti nyerangkeun teh ya di papanama tulisan itu bagian naon. Dari video ini kita belajar bahwa teguran Kang Deddy Mulyadi tidak akan mengubah apapun jika pihak kecamatan yang berwenang masih minim inisiatif serta malas turun ke lapangan untuk mengawasi fasilitas publik. Pesan moralnya yaitu, jabatan bukan sekadar formalitas administratif atau sibuk rapat di dalam kantor. Pemimpin sejati harus memberikan contoh nyata dengan turun langsung ke bawah dan memastikan lingkungan masyarakat terawat, karena pelayanan publik yang tulus diukur dari aksi nyata, bukan dari laporan di atas kertas.